Pernah nggak sih Anda ngerasa benar-benar larut dalam suatu kerjaan, sampai-sampai waktu tuh kayak berhenti, dan produktivitas Anda tiba-tiba meroket? Nah, itu bukan sihir loh. Itu adalah sebuah kondisi psikologis yang ternyata bisa kita ciptakan. Oke, hari ini kita akan bedah tuntas logika di balik flow state. Rahasia buat mencapai fokus puncak tanpa merasa lelah sama sekali. Coba deh bayangin, Anda lagi nulis, ngelukis, atau mungkin lagi ngoding. Dan Anda tuh saking asyiknya, sampai tiba-tiba sadar kalau udah berjam-jam lewat. Nggak ngerasa lapar, nggak bosen, dan semua ide rasanya ngalir aja gitu. Nah, itulah yang namanya flow state. Dan sekarang, kita akan cari tahu logikanya. Pertanyaan besarnya adalah, kondisi fokus yang luar biasa ini tuh cuma keberuntungan semata, atau jangan-jangan sebuah keterampilan yang bisa kita latih? Ini cuma kebetulan atau sesuatu yang bisa kita rancang? Yuk, kita lihat buktinya. Nah, ini nih pergeseran fundamentalnya. Di satu sisi, banyak yang mikir kalau flow itu cuma hoki, mood bagus yang datang dan pergi seenaknya. Tapi ilmu psikologi modern membuktikan sebaliknya. Flow itu bukan kebetulan, tapi sebuah kondisi neurobiologis yang bisa kita rekayasa. Ini adalah sebuah skill, bukan keberuntungan. Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi yuk. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita pas kita lagi ada di kondisi flow? Ini mungkin fakta yang paling bikin kaget dari semua ini. Intuisi kita kan bilang, buat fokus maksimal, otak harus kerja lebih keras. Ternyata, penelitian nunjukin hal sebaliknya. Dalam kondisi flow, otak Anda itu nggak kerja lebih keras, tapi kerja lebih pintar dengan cara menonaktifkan bagian-bagian yang nggak perlu. Jadi lebih efisien, bukan lebih sibuk. Istilah teknisnya adalah transient hypofrontality. Kedengarannya ribet banget kan? Tapi konsepnya sebenarnya simpel. Coba bayangin bagian otak kita yang paling kritis, suara di kepala yang selalu menganalisis dan meragukan segalanya. Nah, bagian ini yang namanya korteks prefrontal untuk sementara waktu dimatikan. Dia nggak hilang kok, cuma lagi istirahat sebentar. Terus, apa efek langsung dari istirahatnya korteks prefrontal ini? Suara kritikus batin Anda yang selalu nanya, ini udah cukup bagus belum ya? Atau gimana kalau gagal? Tiba-tiba jadi senyap, hening. Tanpa kritikus batin itu, rasa ragu sama diri sendiri pun langsung menguap. Anda berhenti mikir kebanyakan, sebuah kondisi yang kadang disebut analysis paralysis, alias kelumpuhan analisis. Sebagai gantinya, semua energi mental Anda yang berharga itu disalurkan kayak sinar laser, fokus penuh ke satu tujuan. Anda nggak lagi nebak-nebak atau ragu-ragu, Anda cuma bertindak, murni. Di saat yang bersamaan, otak Anda juga dibanjiri sama koktail neurokimia peningkat performa. Ada dopamin yang bikin fokus dan motivasi naik. Ada norepinefrin yang bikin kita lebih waspada dan sigap. Terus ada endorfin yang ngasih perasaan euforia dan ngilangin rasa sakit atau capek. Kombinasi dahsyat ini secara dramatis meningkatkan kemampuan belajar, kreativitas, dan pengenalan pola. Intinya sih, Anda benar-benar jadi versi super dari diri Anda sendiri. Sekarang kita udah tahu apa itu flow dan apa yang terjadi di otak. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita memicu kondisi ini secara sengaja? Ternyata ada logikanya loh, dan ada serangkaian syarat yang harus dipenuhi. Jadi gimana caranya kita bisa dengan sengaja memicu kondisi ini? Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Anggap aja ini formula logis buat masuk ke flow. Yuk kita bedah satu persatu. Aturan pertama itu keseimbangan. Coba bayangin ini kayak spektrum. Di satu sisi, kalau tugasnya kegampangan, Anda pasti bosan. Di sisi lain, kalau terlalu susah, Anda bakal cemas dan akhirnya nyerah. Nah, flow itu ada di titik ideal di tengah-tengahnya. Tugas yang sedikit di atas kemampuan Anda sekarang cukup menantang tapi nggak sampai bikin frustrasi. Kedua, tujuan yang jelas dan umpan balik instan. Gini, otak kita tuh benci sama yang namanya ambiguitas. Kalau targetnya nggak jelas, otak bakal buang-buang energi cuma buat mikirin, abis ini ngapain ya? Nah, untuk masuk ke flow, Anda harus tahu persis apa yang mau dicapai dan tahu apakah Anda berhasil atau nggak. Hapus semua tebakan. Dan aturan ketiga, ini mungkin yang paling penting di dunia kita yang penuh distraksi ini. Lihat angka ini, 23. Apa artinya? 23 menit, itulah waktu rata-rata yang dibutuhkan otak Anda buat balik fokus 100% setelah diganggu. Bahkan sama satu notifikasi singkat. Bayangin deh, satu getaran HP aja bisa menghapus kerja keras Anda selama hampir setengah jam. Makanya, menghilangkan semua gangguan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi syarat mutlak untuk mencapai flow.
Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Ini membawa kita ke sebuah filosofi kerja yang sama sekali baru, bukan tentang kerja lebih keras, tapi tentang bekerja selaras dengan cara kerja alami otak kita. Pesan terpenting yang bisa Anda ambil hari ini adalah ini: berhentilah nungguin inspirasi. Flow itu nggak datang secara pasif. Flow adalah hasil dari desain yang disengaja. Anda adalah arsitek dari kondisi fokus Anda sendiri. Dengan ngatur tugas, tujuan, dan lingkungan, Anda secara proaktif membangun panggung untuk performa puncak Anda. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Flow bukanlah tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bekerja lebih selaras dengan cara otak Anda memproses informasi. Ini soal efisiensi, bukan paksaan. Jadi, setelah paham logikanya, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda adalah, tantangan apa yang bakal Anda taklukkan dengan kekuatan flow hari ini?